Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami semua sudah menyukakan hati Bapa di sorga. Kami sudah bersorak-sorai menyembah Tuhan. Kami sudah berlompat-lompat, bertepuk tangan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan untuk berbicara kepada para pelayan-pelayan-Mu. Bicaralah saat ini. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Salam, selamat malam. Haleluya. Malam ini temanya sama dengan waktu hari Minggu yang lalu, yaitu pengurapan Roh Kudus. Tapi kalau hari Minggu kemarin itu adalah Daud, tapi kali ini Kores. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Kores, coba tampilkan sebentar Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Ya, saudara lihat ini. Hari Minggu kemarin kita sama-sama sudah belajar, ya, pengurapan Roh Kudus, di mana Daud itu berumur 17 tahun, masih muda. Nggak usah tampilkan ini saya, foto yang tadi aja coba. Nah, coba saudara lihat, Daud masih sangat-sangat muda. Umur 17 tahun. Diurapi, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Untuk menggantikan Saul. Masih sangat muda, umur 17 tahun. Tapi begitu dia diurapi, apa langsung dia memerintah di kantor kepresidenan? Enggak. Itu butuh 13 tahun lagi. Karena dia diurapi lagi di Hebron pada umur 30 tahun. Baru pada saat itu dia benar-benar jadi raja. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Begitu dia diurapi minyak oleh Samuel, sejak hari itu dan seterusnya, Roh Allah berkuasa atas Daud. Roh Allah berkuasa atas Daud. Nah, karena Roh Allah berkuasa atas Daud, dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh selama lebih 12 tahun. Hampir 13 tahun. Saudara bayangkan tuh. Kalau enggak ada Roh Kudus, kalau tidak ada kuasa Allah, kuasa Roh Allah atas Daud, enggak mungkin. Nah, kemarin kita udah belajar ada 7 hal dampak daripada pengurapan Roh Kudus itu. Itu luar biasa. Di mana tangan Tuhan bersama dengan dia. Tangan Tuhan bersama dengan Daud kemanapun dia pergi. Dan firman Tuhan katakan di Mazmur 31, di perikopnya saya ingat terus. Karena di dalam tangan Tuhan itu aman. Di dalam tangan Tuhan itu aman. Jadi kalau Tuhan katakan tanganku selalu bersama dengan engkau. Tanganku, kata Tuhan, selalu bersama dengan Daud. Dan sejak umur 17 sampai 30 tahun. Tangan Tuhan terus bersama dengan Daud. Betapa luar biasanya dampak daripada pengurapan Roh Kudus itu. Bahkan kita kemarin hari Minggu belajar
Bahkan Tuhan katakan begitu dia urapi dengan minyak, maka dia diangkat menjadi anak sulung. Waktu saya baca ini, saya kasih menjadi anak sulung. Tapi Daud itu anak sulung apa bukan? Bungsu dia. Dia bungsu. Dari 8 bersaudara, dia bungsu saya kasih. Tapi dia diangkat menjadi anak sulung. Dan anak sulung itu di perjanjian lama, dia kalau warisan aja dia dapat 2 kali lebih besar daripada adik-adiknya yang lain. Jadi ini semua digenapi. Betapa dampak daripada pengurapan Roh Kudus itu luar biasa. Anak bungsu menjadi anak sulung. Dahsyat luar biasa. Bahkan firman Tuhan kemarin kita belajar salah satu dampak daripada pengurapan Roh Kudus itu, saudara kasih anak cucumu, Tuhan menjamin berkat kepada anak cucumu, kepada anak cucunya Daud. Nah, itu waktu kita hari Minggu yang lalu. Nah, malam hari ini kita belajar satu lagi di mana Kores itu diurapi dengan Roh Kudus. Mari kita baca di Yesaya 45 ayat 1. Maaf. Di Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Saudara kasih di sini kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Tahu saudara, kalau kita baca di ayat 4 dan 5, bisa ditampilkan ayat 4 dan 5. Ternyata Kores ini tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa diurapi oleh Tuhan, apalagi saudara dan saya. Coba kita lihat ayat, bisa tampilkan ayat 4 dan 5, ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan itu memanggil Kores itu, memanggil engkau dengan namamu, Kores, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi Kores itu tidak mengenal Allah. Kores itu tidak mengenal Tuhan. Tapi Kores ini diurapi oleh Tuhan. Karena Kores itu mau dipakai menjadi alatnya Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Kita hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, kita pengerja di tempat ini. Yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah saja, itu diurapi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk alatnya Tuhan. Dipakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, bukankah di perjanjian baru Yesus Mesias itu juga Tuhan katakan anakku yang kuurapi, Kristus. Ini juga begitu. Tanda kutip bahwa Kores ini bisa dianggap sebagai Mesias, tanda kutip. Untuk apa? Untuk melepaskan orang-orang Yahudi di pembuangan. Tanda kutip, sebagai penyelamat
membebaskan orang-orang tahanan, orang-orang yang diperhamba di Babel sana. Jadi Tuhan mau pakai ini si Kores ini. Kemudian next, Kores ini adalah raja Persia yang dinubuatkan oleh Yesaya sebagai bertanggung jawab atas pembangunan kembali Bait Suci. Ini saudara bisa baca nanti di Yesaya 44 ayat 28. Jadi Yesaya itu menubuatkan Kores ini bertanggung jawab untuk untuk membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Nah, oleh karena itu sekalipun Kores ini tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan urapi dia. Next, kemudian Kores ini dianggap, tadi saya sebutkan, dianggap sebagai Mesias, tanda kutip loh ya. Dianggap sebagai Mesias, tanda kutip, ini lupa ngasih tanda kutipnya, sebagai pembebas Yahudi dari pembuangan di Babel. Kemudian Kores ini menjadi alat dalam rencana Allah bagi umatnya. Nah sekarang saya kasih apa dampak, mari kita belajar. Kalau kemarin kita apa dampak Daud diurapi, hari ini kita lihat apa dampaknya orang yang tidak mengenal Tuhan diurapi oleh Tuhan, apa dampaknya. Pertama mari kita lihat. Coba saudara bayangin, saya bikin judulnya Kores memerintahkan membangun kembali Bait Suci. Kita baca di 2 Tawarikh. Ada 4 ayat di Alkitab yang isinya hampir sama. Nanti kita baca sama-sama. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Ayat 22, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Apa itu pengumumannya? Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Saudara dengarkan ini. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Ini salah satu dampak Kores diurapi oleh Tuhan. Hatinya tergerak. Hati Kores tergerak. Dan di ayat 23 katakan, ia menugaskan, Tuhan menugaskan aku, katanya Kores. Untuk apa? Untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Wow. Saya waktu baca ayat ini, Kores kenal saja enggak kepada Tuhan. Tapi begitu Tuhan urapi dia dengan minyak, maka hatinya tergerak. Hatinya tergerak dan dia mengatakan di ayat 23, bahwa Tuhan menugasi dia untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Ini yang pertama. Itu ada di ayat 2 Tawarikh. Kemudian kita lihat di tempat yang lain, di ayat yang lain, di Esra 1 ayat 2. Isinya sama. Isinya sama, Kores memerintahkan membangun kembali Bait Suci. Ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, sama seperti di 2 Tawarikh tadi. Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Saudara bayangin, begitu diurapi Tuhan, begitu Kores diurapi Tuhan dengan minyak, maka hatinya tergerak. Hati Kores tergerak. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini
Apa itu? Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini kitab Esra mencatat sama dengan di 2 Tawarikh tadi. Nah, coba kita lihat lagi di Esra 5. Isinya hampir sama. Coba kita lihat. Ayat 13. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan. Nah, bahkan ditambahi di sini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Jadi begitu Kores diurapi dengan minyak, begitu Kores diurapi oleh Tuhan, hatinya tergerak untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dan hatinya tergerak bahwa perlengkapan-perlengkapan bait suci yang dulu sudah diambil oleh Nebukadnezar, dibawa ke Babel. Dia mau keluarin itu semua, mau dibawa kembali ke Yerusalem. Ini dampak daripada pengurapan Roh Kudus itu. Nah, kemudian di ayat yang lain coba kita lihat. Di Esra 6 ayat 3. Nah, di sini coba ditampilkan ayat 1 sama 2. Memang saya enggak sebut. Coba tampilkan ayat 1 dan 2. Esra 6 ayat 1 dan 2. Sesudah itu atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Jadi Raja Darius itu, ya, waktu Darius jadi raja, dia lakukan penyelidikan di naskah disimpan. Sesudah itu kemudian di Ahmeta, benteng yang di Provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Ayat 3 tadi, coba tampilkan 3. Jadi Raja Darius itu suruh selidiki naskah-naskah, kemudian ditemukan gulungan. Gulungan itu isinya sama. Apa itu? Pada tahun pertama Raja Kores, yang dikeluarkan oleh perintah Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Jadi saudara bayangkan ada 5 ayat, bahkan arsip pun dilihat ada gulungan, tulisannya sama. Jadi dampak, saudara dengarkan benar-benar ini, dampak daripada pengurapan Roh Kudus, dampak daripada Tuhan mengurapi Kores. Yang pertama, hatinya tergerak. Pertama, hati Kores tergerak. Untuk apa? Untuk mendirikan kembali bait suci yang di Yerusalem. Yang kedua, hatinya juga tergerak untuk mengambil peralatan-peralatan yang dulu diambil oleh Raja Nebukadnezar. Mau diambil, mau dibawa kembali ke Yerusalem. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Coba kita lihat. Yang kedua, Kores mengembalikan perlengkapan rumah Tuhan. Tadi, seperti tadi saya sudah sebutkan. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, yang ditaruhnya di dalam kuil ilahnya. Jadi selain dia
mau mendirikan kembali bait suci di Yerusalem, maka peralatan-peralatan yang dulu diambil oleh Raja Nebukadnezar itu juga mau diambil, mau dibawa kembali ke Yerusalem. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ini, yang ketiga. Kores memberikan dana. Kores memberikan dana bagi pekerja pembangunan di Judea. Saudara bisa baca di Esra 3:7. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak. Supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo. Seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores Raja Persia. Nah, saudara kasih, ini dampak daripada Kores diurapi oleh Tuhan. Pertama, di tahun pertama Raja Kores, dia tergerak hatinya untuk mendirikan kembali bait suci yang di Yerusalem. Tergerak hatinya untuk mendirikan itu. Kemudian juga semua peralatan yang dulu udah dirampas, diambil oleh Nebukadnezar, dia mau ngambil, mau dia keluarkan, dia mau bawa kembali ke sana. Dia tahu. Kemudian yang ketiga, dia memberikan dana untuk tukang-tukang, untuk pembangunan itu. Saudara kasih, kita akan mulai membangun tempat ibadah di tempat ini. Dalam waktu dekat ini kita akan membangun tempat ibadah di dekat kemah Bet Shalom. Malam ini saya dengan Pak Stephen kita sepakat semua pengerja-pengerja, semua pelayan-pelayan Tuhan kita akan urapi dengan minyak. Biar apa yang dilakukan oleh Kores ini, roh yang sama, spirit yang sama. Begitu kita diurapi dengan minyak, diurapi dengan pengurapan Roh Kudus, maka hati kita tergerak. Hati kita tergerak untuk mendirikan bait suci di Yerusalem. Hati kita tergerak untuk ikut bersama-sama, membangun tempat ibadah di kemah Bet Shalom. Dan seperti ini disebutkan, Kores itu juga menyediakan dana. Nah, kasih, saudara bisa saja bilang sulit, tapi mari kita minta kepada Tuhan, urapi kami. Kita minta kepada Tuhan malam hari ini, urapi kami dengan minyak-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus. Biar kami punya hati kami tergerak untuk ikut bersama-sama membangun tempat ibadah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita minta kasih. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, dampak dari ini, mari coba kita baca Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Jadi begitu Kores diurapi, ayat 1 tadi. Tahu saudara ayat 2, itu luar biasa. Aku sendiri hendak berjalan. Jadi Tuhan katakan setelah dia mengurapi Kores. Dan Tuhan katakan kepada Kores, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Bayangin, kalau Tuhan sendiri berjalan di depan saudara dan saya. Apa yang saudara harus khawatirkan? Dan hendak meratakan gunung-gunung. Selama ini ada gunung-gunung yang menghalangi berkat. Gunung-gunung yang menghalangi sukacita, damai, sejahtera. Itu akan diratakan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Saudara, kalau pintu-pintu tembaga itu sulit diterobos.
Tapi pintu-pintu tembaga yang menghalangi sukacita, pintu-pintu tembaga yang menghalangi berkat, Tuhan katakan aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sudah tahu apa palang besi? Kalau ada pintu begini ada palang gitu. Itu dipatahkan sedemikian sehingga pintu itu terbuka. Nah, ayat ketiga. Setelah Kores diurapi oleh Tuhan. Saudara dengarkan ayat yang ketiga. Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Terpendam itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Memanggil engkau dengan namamu. Dengan nama siapa? Dengan nama Kores. Jadi malam hari ini saya dengan Pak Stephen akan mengurapi saudara dengan minyak. Saudara minta Roh Kudus menerangi hati saudara. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Bagaimana Kores yang tidak mengenal Tuhan saja bisa dipakai Tuhan. Apalagi kita-kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah ditetapkan, sudah ditakbiskan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan aja bisa dipakai oleh Tuhan. Sekarang apakah engkau ada kerinduan apa tidak? Ada kerinduan apa tidak untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Langsung kasih. Maaf ya. Jadi kembali saya kasih. Kores tidak mengenal Allah. Tapi begitu diurapi oleh Tuhan. Hatinya tergerak. Untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Hatinya tergerak untuk mengembalikan peralatan-peralatan yang pernah dirampas oleh Nebukadnezar. Hatinya tergerak untuk memberikan dana, memberikan uang untuk pembangunan rumah Allah itu. Saudara kasih, firman Tuhan ini saya tidak panjangkan. Pada saat firman Tuhan ini disampaikan, adakah di antara kita, ya Tuhan aku rindu seperti Kores. Aku kenal Engkau Tuhan. Urapi aku dengan Roh Kudus-Mu. Urapi aku biar hatiku tergerak. Untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut mengambil bagian di dalam pembangunan tempat ibadah yang sebentar lagi akan kita lakukan. Kalau ada, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang hatinya tergerak mau dipakai oleh Tuhan, mau diurapi oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pakai kami Bapa, pakai kami, urapi kami sebentar lagi dengan minyak-Mu. Terima kasih, biar kami menjadi alat-Mu, menjadi alat-Mu untuk membangun tempat ibadah guna kemuliaan bagi nama Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami, urapi pasti penuh urapi saya. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, haleluya.